Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di depan kita ada lagi merek dari Ikura Tools, yaitu screwdriver set 20 pieces ya. Yang saya dapatkan harganya 66.000 secara online, namun belum ongkir karena saya tinggal di Papua Timika. Mungkin teman-teman bisa ngecek, harganya lebih mahal ongkirnya daripada harga barangnya. Teman-teman, ini adalah Ikura mata bor obeng 2-in-1. Jadi screwdriver bit flip bolak-balik. Isinya, kalau di total semuanya isinya ada 20 pieces. Mata bor atau mata obeng ini bisa dibolak-balik. Satu set sudah termasuk mata obeng maupun mata bornya. Bisa dibolak-balik sehingga mempercepat waktu ya. Kalau deskripsinya begitu. Jadi ketika kita memakai bor di sini, kita tidak usah melepas. Ketika kita setelah mengebor, kita nggak usah melepasnya bor ini lalu kita pasang obengnya, tidak perlu. Jadi ini tinggal dipasang begini, tahan. Kalau setelah kita akan menggunakan lagi, sebelahnya di sini mungkin kita pasang bor, kita bisa lepasnya, lalu kita putar begini, lalu ditahan lagi. Multifungsi, tanpa harus mengganti mata, hemat waktu dalam pengerjaan ya. Kita akan ngetes apakah hemat nanti waktunya. Bisa digunakan untuk segala jenis mesin bor, bisa dipasang di mesin bor listrik ataupun cas. Untuk merek Ikuranya, secara spesifikasinya saya baca di tipe IKR SDS 201 ya. IKR SDS 201. Bisa digunakan untuk metal, kayu maupun plastik, tidak bisa di besi ya, karena ini matanya sudah khusus ya. Yang termasuk di dalamnya 16 pieces mata obeng, 16 pieces mata obeng, minus dan plus, bintang dan hexagon. Terus 2 pieces mata bor dengan counter sink holder, 2 saja. Terus 1 pieces drill and screwdriver holder, 1 pieces kunci L, ya ini kunci L-nya. Dan termasuk untuk kotaknya ini plastiknya ya plastik biasa ya. Lumayan, namun kita akan langsung mengetesnya teman-teman. Jadi penggunaannya ini bisa kita gunakan di berbagai bidang, kayu, plastik ataupun metal yang lain, namun jangan besi karena matanya obeng ini hanya untuk digunakan di kayu ataupun plastik ya. Untuk mengganti mata obeng, untuk mengganti mata bor hanya bisa digunakan dengan kunci yang telah disediakan, kunci L. Tinggal diputar, lalu ini bisa kita asah ya, itu cuma pendek sekali. Kalau ini putus atau ini patah, mungkin kita bisa mencari solusi ya teman-teman. Saya mempunyai mata bor Bosch. Saya akan buka, mungkin kita bisa melihat dia menggunakan mata berapa. Untuk yang sama, kita akan mencarinya. Kita akan memakai yang ukuran 3. Ini hanya untuk antisipasi saja teman-teman. Jadi maksimal ini adalah 3, ukuran 3 mili. Jadi antisipasi saja kalau andekan mata bor bawaan yang dari Ikura patah, kita bisa menggunakan mata yang ukuran 3 ke bawah. Jadi 3 ke atas tidak bisa. Kadang kita untuk mengebor atau memasang baut skrup untuk kayu-kayu yang keras, itu kadang lari-lari ya. Kalau kita langsung dari mur langsung ke bidang, itu kadang lari-lari, makanya ini bisa menjadi solusi untuk memberikan lubang ulirnya dari mur itu. Ada 2 ya teman-teman, kelihatannya lebih kecil, yang satu menggunakan 2 mili dan yang satunya agak lebih besar sedikit menggunakan ukuran maksimal 3 mili. Untuk matanya, mata obengnya, maaf,
ukurannya 3/16. Jadi nanti ketika kita menggunakan salah satunya ini, langsung kita pakaikan di sini seperti begini, dan yang satu ujungnya kita memakai bur. Jadi ketika kita setelah mengebur, langsung kita pasang mata skrup. Jadi kita tinggal begini aja teman-teman, tidak perlu kita mencabut atau melepas mata bur di burnya sendiri. Jadi untuk menahan kita tinggal menurunkan. Kalau untuk penggunaan mengebor ke bawah ya teman-teman, mungkin masih aman ya teman-teman. Namun ketika kita akan mengebor ke atas, ini begini, ini harus jatuh ya teman-teman ya. Ini bisa kita kencangkan agar pengaitnya bisa mengunci di bodi di bawah ini. Penguncian ini diselipkan gotri kecil. Jadi ini sebagai penahan untuk di sini ya, di bodinya bawah ini. Jadi ini jangan hilang. Kalau hilang ya kita nggak bisa lagi menggunakannya. Selipkan begini. Ya begini teman-teman. Saya akan menggunakan bor cas lebih cepat. Kita akan menggunakan proses ini. Oh ya teman-teman, untuk memasang ini, ketika akan memasang harus dikendorkan dulu ya teman-teman, seperti ini. Dan ketika kita akan mengencangkan, jadi setelah kita pasang ya, baru kita kencangkan biar kencang. Ini juga kita harus kendorkan baru kita bisa cabut. Ketika kita akan memasang begini, ada risiko kita kejepit ya, mungkin atau bidangnya yang keras. Kita harus pegang seperti itu teman-teman, fungsi dari alat ini. Jadi memudahkan kita untuk mengebor bidang agar tidak slip atau mengurangi cedera di tangan. Ya harus pelan-pelan gini, harus kita pegang. Bisa sih, bisa, cuman kita harus benar-benar meluruskan agar mur ini tetap berdiri. Seperti ini teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Namun kalau kita menggunakan ini, kita bisa memakainya langsung di sini. Ya. Jadi kita membuat alur dulu. Setelah ada alur, baru kita kasih turun menggunakan mata obeng plus. Ya teman-teman. Tidak perlu kita pegang, tangan kita aman dari cedera. Lalu kita pasang lagi. Jangan lupa kita putar lagi untuk memakai mata obeng. Kita bisa menyesuaikan mata obeng ini bebas sesuai dengan ukuran kepala dari mur ini. Kita akan mengetes di pipa yang licin ini. Kalau kita langsung memasang di
sini, ini akan lari-lari ya teman-teman ya, lari-lari. Makanya kita akan membuat lubang dulu di sini, baru kita memasang skrup seperti ini. Ya. Lalu kita putar menggunakan skrup. Lalu ada jenis juga bor yang ujungnya ini tidak tajam. Jadi kalau tidak tajam memang cocok menggunakan alat seperti ini ya teman-teman. Ini tidak tajam. Kalau mungkin tajam mungkin masih gampang, tapi kalau tidak tajam kita harus menggunakan alat begini untuk membentuk jalur ya. Karena ini ujungnya besar, kita akan menggunakan ininya, matanya juga yang besar. Kita akan ganti. Kita akan menggunakan yang agak besar, yang ukuran 3. Ya, dia tidak bisa masuk, jadi kita gunakan begini, cukup begini saja ya, cukup begini yang ukuran 3. Kita pakai yang ini. Untuk kesimpulannya, kalau saya lumayan ya teman-teman. Yang penting ini harus kencang semua ketika memasang. Ini harus kendurkan dulu, baru kita kasih masuk, baru dikencangkan. Begitu juga yang ini. Kalau kita memakai ini, dikendorkan dulu, baru kita kencangkan. Untuk secara keseluruhan, alat ini sangat membantu untuk mengebor bidang-bidang yang licin dan bisa mengurangi cedera tangan kita terkena atau tertindis bor atau dari skrupnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.